Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam sekolah minggu online pagi hari ini. Puji Tuhan adik-adik ya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan juga kesempatan untuk bisa sekolah minggu meskipun dengan tidak tatap muka, tapi kita secara online, tapi kita mengucap syukur kita bahwasanya bisa sekolah minggu pagi hari ini. Jadi kita akan mulai ya sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Yuk adik-adik berdiri, kita akan memuji nama Tuhan pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus pasti ada kemenangan. Adik-adik harus yakin itu ya. Yuk kita sebelum kita lanjutkan kita berdoa dulu. Adik-adik yuk mari berdoa. Tuhan Yesus mengucap puji syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu meskipun kami secara online pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kesehatan anak-anak khususnya sekolah minggu. Tuhan Yesus biarlah kami rindu untuk bisa bersama-sama berkumpul memuji nama Tuhan di dalam gereja kami. Tuhan Yesus akan melindungi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan lagi, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Halo, halo, hello, hello. Ola, ola. Siapa yang sudah bisa? Kalau yang belum, nanti kita akan belajar bersama-sama. Yuk, ikuti gerakan Mbak Dia ya. 1, 2, 3. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu-cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Adik-adik, jadi tidak boleh susah, tidak boleh sedih, karena Tuhan Yesus berserta kita semua. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hosiana, mari adik-adik kita akan mendengarkan ayat hafalan kita pagi hari ini. Diambil dari Roma 8 ayat 37. Bersama Yesus. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hosiana, mari adik-adik kita akan membaca ayat hafalannya, yaitu diambil dari Roma 8 ayat 37. Menang bersama Yesus. Sekali lagi adik-adik, menang bersama Yesus. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk adik-adik dengarkan firman Tuhan. Duduk diam, adik-adik akan mendengarkan berkat dari Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat? Puji Tuhan, diberkati selalu ya. Dalam nama Tuhan Yesus sehat selalu. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada pada judul menang bersama Yesus, yang diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu walaupun secara virtual. Mengucap syukur Tuhan karena telah Kau beri kesehatan. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Nah,
adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan membaca bersama-sama. Untuk Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anaknya untuk membuka Alkitab di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita baca bersama. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang mengundangkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Itu tadi bacaan firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Nah, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Menang Bersama Yesus. Nah, kita harus tahu dulu arti atau definisi dari menang. Mesti adik-adik sudah tahu ya arti atau definisi dari menang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya menang itu artinya adalah dapat mengalahkan. Artinya dapat mengalahkan pada saat mengalahkan musuh, lawan atau saingan. Dapat mengalahkannya berarti kita menjadi pemenang, yaitu kita menang. Atau unggul dalam sesuatu hal. Contohnya pada saat kita ikut lomba, kita menjadi juara, berarti kita bisa mengalahkan teman-teman yang lain. Nah, jadi kita disebut pemenang. Nah, itu yang disebut menang atau pemenang. Nah, adik-adik, di bulan ini kita masih merayakan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75. Nah, biasanya ada lomba, banyak lomba. Tapi sekarang nggak ada ya karena ada pandemi. Ada lomba makan kerupuk, balap karung, lomba yang lainnya. Nah, adik-adik biasanya ingin menjadi pemenang, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi juara satu, biar dapat hadiah, biar dapat kita menang sama teman-teman, supaya mendapat diakui sebagai juara 1 atau 2, dapat hadiah. Itu kita disebut pemenang dengan usaha kita untuk menjadi pemenang. Nah, kalau kita merdeka dari penjajah, melawan penjajah, kita menang, terus kita merdeka, senang ya. Nah, itu juga pemenang. Seorang pemenang berarti senang, sukacita karena diakui dan diberi hadiah, dikasih berkat. Nah, seperti juga di firman Tuhan ini. Nah, kita bisa menang melawan kuasa-kuasa gelap, melawan ketakutan, kecemasan dari segala macam iblis yang menggoda. Kita bisa menang kalau kita bersama Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang memberi
kepastian bahwa kita menjadi pemenang. Kita akan baca di ayat 32. Karena Allah Bapa sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi pemenang. Ayat 32 kita baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, anaknya sudah dikaruniakan kepada kita, sudah disalib, mati, dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Nah, bersama Tuhan Yesus, maka segala sesuatu akan dikaruniakan kepada kita bersama Tuhan Yesus. Nah, sudah dikatakan bahwa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan menjadi pemenang. Di ayat 32 itu karena apa yang akan dikaruniakan Tuhan kalau kita bersama Tuhan Yesus akan diberkati terus-terus ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang ada ketakutan, kecemasan ya. Takut sakit, takut tidak naik kelas, takut tidak punya uang, ya, tidak bisa beli baju nanti kalau tidak punya uang, tidak bisa beli apa-apa ya. Ada ketakutan, kecemasan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, takut tertular virus. Gimana kalau tertular virus yang sangat berbahaya? Ada ketakutan seperti itu. Nah, kadang juga kita takut pada saat nanti kalau kita mati, benar enggak ya kita masuk surga? Benar enggak ya Tuhan itu akan menolong kita? Nah, kita harus tahu sandaran kita itu apa. Sandaran kita Tuhan Yesus. Kita akan dibaca di ayat 33 sampai 34 ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Di ayat ini 33 sampai 34 sudah dijelaskan bahwa kalau tiba saatnya nanti Tuhan Yesus itu akan menjadi pembela kita. Karena kita harus yakin sandaran kita itu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus, tiba saat nanti juga Tuhan akan membela kita. Nah, tapi kadang manusia itu lupa, walaupun sudah dikatakan sandaranmu itu Tuhan Yesus, harus percaya. Kalau percaya nanti masuk surga, pasti nanti ditebus dosanya Tuhan Yesus. Tapi kadang masih cemas, masih bimbang, ragu. Tidak pasti ya, pastilah ya Tuhan Yesus itu nanti membelaku, pasti enggak ya Tuhan Yesus nanti menebusku. Masih takut, masih kalah dengan ketakutan, masih kalah dengan apa yang ada di depan mata, dengan tipuan-tipuan dunia. Kita akan menjadi pemenang itu belum yakin menang enggak ya kita, jadi masih ragu-ragu. Kita akan baca di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini ayat hafalannya ya, nanti yang ke-37 ini menjadi ayat hafalan kita. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita itu sudah dikasih Tuhan dan menjadi pemenang. Dari kita harus yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah sandaran kita, juru selamat kita. Kita harus selalu ingat bahwa di setiap kehidupan kita harus menang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh minta bantuan siapa lainnya selain Tuhan Yesus. Kita akan baca di ayat yang terakhir, ayat 35 sampai 39.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, semakin dijelaskan di ayat 38 sampai 39, kuasa apapun, kuasa kegelapan, kuasa apapun yang ada di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selama kita bersandar pada Tuhan Yesus, selama kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kuasa apapun, ketakutan macam apapun, kecemasan duniawi tidak akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, adik-adik semuanya, jadi kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas, dan kita harus menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus, menjadi pemenang melawan kuasa di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita akan bisa melalui kehidupan kita sehari-hari dengan kuasa kegelapan, karena Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu. Nah, itu tadi firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan negara kita, gereja kita, guru-guru sekolah minggu, anak-anak, supaya diberi kesehatan selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, mengucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang hanya daripada Engkau saja. Mengucap syukur karena hamba-Mu masih Kau percaya di dalam menjabarkan firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk negara kami Tuhan, yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Biarlah pemimpin-pemimpin kami dari RT sampai dengan Presiden dapat bekerjasama dengan baik untuk dapat menjalankan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati selalu Bapak Pendeta kami, jajaran PPG, guru-guru sekolah minggu, terutama anak-anak kami. Ya Tuhan, Kau selalu beri kesehatan, berkat karunia. Kami percaya padamu Tuhan, Engkau akan selalu memberkati kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.